Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang, ini karena komiknya minggu ini cuma update 1 chapter saja. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, terlihat Lintian mengamati dari atas bukit. Lintian menggunakan skill Keen Eye agar dapat melihat status seseorang yang pergi meninggalkan kota Brick itu. Dia adalah Goblin Slayer berlevel 65. Dia dari ras manusia. Title Goblin Slayer, Ruthless Tyrant, dan Unfit to Exist. HP-nya 900, sedangkan strength-nya 260 dan defense-nya 450. Skill yang dimilikinya adalah Heavy Strike dan Blood of the Father. Equipment yang dipakai adalah Rusted Iron Heavy Armor dan Rusted Iron Great Sword. Total kekuatannya di angka 1000 dari 3000. Lintian melihat kalau ternyata jarak kekuatannya sangat jauh sekali. Lintian bertanya pada sistem apakah dia sedikit sakit. Namun sistem saat ini mengatakan jika tidak ada masalah padanya. Tak lama kemudian ada sekelompok orang yang juga keluar dari kota Briggs. Lintian akhirnya tahu kalau mereka akhirnya mulai bergerak. Lintian juga melihat status kekuatan dari Sisnier Holy Knack. Dia memiliki skill anti-monster dengan total kekuatan yang hanya sekitar 1300. Lintian juga melihat status dari Grey, Grand Magician. Dia memiliki skill yang sangat banyak sekali. Total kekuatannya 1400. Dan menurut Lintian, orang yang tua ini lebih sulit untuk dilawan. Lintian tak menyangka ternyata kedua adventure rank diamond ini tidak terlalu hebat. Bahkan menurutnya mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Dan yang harus benar-benar Lintian waspadai adalah sang Goblin Slayer. Panel berpindah di reruntuhan suku Skyward. Terlihat Sisnier dan Grey Wizard beserta kelompoknya telah sampai di bekas suku Skyward. Mereka sedang mencari jejak dari para goblin yang sebelumnya tinggal di tempat itu. Grey Wizard merasa aneh. Seharusnya suku goblin sebesar itu sudah ditemukan sejak lama. Namun baru kali ini ditemukan setelah tempat itu ditinggalkan oleh para goblin. Bahkan yang membuat aneh Grey Wizard adalah dia telah menemukan banyak jejak pertempuran di sepanjang jalan di dekat tempat itu. Seharusnya itu sudah bisa dijadikan bukti bahwa suku itu memang benar-benar ada di dekat sini. Tiba-tiba Sisnier memanggil Grey Wizard untuk mendekat ke arahnya. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada Grey Wizard. Ternyata yang ditemukan oleh Sisnier adalah beberapa helai rambut pirang dan langsung diserahkan kepada Grey Wizard. Grey Wizard pun langsung mencium aroma rambut itu. Dengan hanya mencium aromanya saja, Grey Wizard langsung mengetahui jika itu adalah rambut dari seorang elf. Sisnier terkejut. Dia menduga apakah ada elf yang membantu menyembunyikan para goblin itu. Namun dia juga tak percaya jika memang benar para elf membantu para goblin. Setelah mengambil rambut itu dari tangan Sisnier, Grey Wizard langsung mengeluarkan sebuah toples berisikan seekor kupu-kupu dan memasukkan rambut itu ke dalamnya. Sebelumnya, mereka sudah mencari di setiap sudut hutan, namun mereka sama sekali tidak menemukannya. Padahal di sana sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Grey Wizard menduga kalau ada campur tangan dari elf di sini. Elf telah membantu memindahkan goblin dan menyembunyikan jejak mereka. Namun kupu-kupu yang dibawa oleh Grey Wizard itu sangat menyukai aroma dari para elf. Dan dia pun terbang keluar dari toples itu.
Grey Wizard yakin dengan bantuan kupu-kupu itu, dia yakin bisa menemukan jejak dari goblin dan elf. Setelah beberapa saat terbang, kupu-kupu itu berhenti di sebuah sungai dan hanya terbang tak beraturan di sana. Melihat kupu-kupu itu hanya terbang mengitari sungai, Sisniar menduga kalau para goblin dan elf itu pergi menyeberangi sungai itu. Kemudian, Sisniar mendapatkan ide. Dia mengatakan kalau mereka menunggu saja sampai Goblin Slayer datang ke sana. Dan setelah itu, mereka hanya perlu bertindak lebih dulu sebelum Goblin Slayer itu bergerak. Namun Grey Wizard menolaknya. Menurutnya, itu tidak perlu. Grey Wizard menunjukkan sesuatu dan menyuruh Sisniar untuk melihat di seberang sungai itu. Ternyata di seberang sungai itu terdapat seekor goblin yang keluar dari balik bebatuan dan berlari menjauh. Sontak saja, Sisniar langsung berlari mengejar dan menyuruh kelompoknya untuk mengejar goblin itu juga. Dan dari tempat lain, Lintian terlihat sedang tersenyum puas melihat rencananya telah berhasil. Dia saat ini berada di atas bukit sedang mengamati para kenek yang mengejar anak buahnya. Mereka kali ini benar-benar sudah terpancing. Namun Lintian terkejut setelah melihat sesuatu dari arah lain. Ternyata Goblin Slayer juga datang ke sana. Dia benar-benar datang sendirian dan terlihat tidak tergesa-gesa. Sebelumnya, Lintian berniat ingin menangani kedua orang itu terlebih dulu. Namun, dia tidak menyangka kalau Goblin Slayer akan muncul juga di sana. Apalagi dia datang sembari mengeluarkan senyuman yang aneh. Belum selesai atas kejutan kedatangan Goblin Slayer ke sana. Lagi-lagi Lintian dibuat terkejut akan sesuatu. Setelah Goblin Slayer membuka armor besi yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya, ternyata sang Goblin Slayer itu adalah seorang gadis yang cantik dengan pakaian yang sangat minim. Dia berjalan memasuki sungai dan berniat akan mandi di sana. Lintian tak percaya, ternyata sang Goblin Slayer adalah seorang wanita. Setelah melihatnya dengan seksama, Lintian tahu jika dia bukan manusia sepenuhnya. Bahkan dia juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lintian curiga kenapa dia masih sempat mandi dalam situasi seperti ini. Itu sangat aneh sekali. Lintian baru pertama kalinya merasakan hal yang tidak wajar seperti ini. Seolah-olah dia sengaja mencoba memancing Lintian untuk turun mendekat ke arahnya. Lintian menduga kalau sang Goblin Slayer telah menemukan dirinya. Lintian tidak terpancing untuk turun. Kemudian dia melompat ke atas naganya dan terbang ke atas. Menurut Lintian, wanita itu cukup sulit untuk dihadapi. Jadi dia akan mengurus kedua orang yang lain dulu dan akan mengurus wanita itu setelahnya. Dan Lintian pun akhirnya terbang pergi dari sana. Sedangkan di bawah, wanita Goblin Slayer itu tersenyum sembari melihat ke atas. Dia benar-benar mengetahui kalau Lintian berada di atas. Namun dia belum mengetahui Lintian itu makhluk cerdas yang seperti apa. Dan dia benar-benar ingin menikmatinya. Berpindah ke tempat lain, goblin yang tadi menjadi umpan sudah tergeletak di tanah. Namun sepertinya itu bukan ulah dari kelompok Sisniar. Sebab dia menghentikan kelompoknya karena melihat goblin itu berhenti dan terbaring di tanah. Dia menyuruh anggota kelompoknya agar berhati-hati karena menurutnya suku goblin itu pasti berada di dekat sana. Dugaan Sisniar memang tidak salah. Tak lama kemudian, para kenek itu mendapatkan serangan dari atas. Puluhan anak panah yang diselimuti oleh api mengarah kepada mereka. Grey Wizard pun langsung menyuruh semuanya untuk minggir dari sana. Dan dia pun menyiapkan sihir api di tangannya untuk menahan anak panah itu.
Grey pun menembakkan api dan itu benar-benar berhasil menahannya. Grey tahu jika ini adalah sebuah jebakan. Sisniar memuji kehebatan Grey walaupun dia sudah tua, namun kekuatannya masih sama seperti dulu. Namun Grey menyuruh Sisniar untuk berhenti bicara, sebab serangannya belum selesai. Mereka pun akhirnya melihat ke belakang setelah melihat ada goblin yang datang ke sana. Ternyata yang datang itu adalah Goblin Rex. Dia berlari dengan membawa senjata di keempat tangannya. Melihat wujud dari Goblin Rex, Grey mengetahui jika goblin itu kemungkinan adalah hero kelas. Dan dia menyuruh yang lainnya untuk memfokuskan serangannya kepada dia. Apakah mereka berhasil menghadapi Goblin Rex? Nantikan kelanjutannya seminggu lagi karena komiknya udah mentok.